Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, saya Akila Febrin Dwi Putri Widiana, NIM 252410102023. Saya Hilma Adia Fadila, NIM 252410102001. Saya Kesha Valencia Agatha dengan NIM 2524101020008. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart dari program binary search atau pencarian biner. Flowchart ini menjelaskan proses untuk mencari suatu angka dalam sebuah daftar data yang sudah terurut. Pertama, program dimulai dari simbol start di bagian atas. Lalu dilakukan inisialisasi variabel, yaitu data berisi daftar angka yang sudah terurut. Cari adalah nilai yang ingin dicari. Di sini yaitu adalah angka 5. Kemudian kiri diset ke 0, kanan diisi dengan panjang data dikurangi 1. Dan variabel ditemukan diset ke false, karena pada awalnya angka belum ditemukan. Selanjutnya, program masuk ke proses pengecekan kondisi utama, yaitu kiri kurang dari sama dengan kanan dan tidak ditemukan. Jika kondisi ini benar, maka pencarian dilanjutkan. Tapi kalau tidak, program akan berhenti dan menuju ke akhir flowchart. Kemudian, ketika kondisi benar, program akan menghitung nilai tengah dengan rumus kiri plus kanan per 2. Nilai tengah ini akan digunakan untuk membandingkan apakah angka yang dicari ada di posisi tersebut. Kemudian dilakukan pengecekan, apakah data tengah sama dengan cari? Kalau iya, berarti angka yang dicari ditemukan. Program akan menampilkan pesan, angka, cari ditemukan di indeks tengah ditemukan sama dengan true. Namun, jika data tengah lebih besar dari angka yang dicari, maka pencarian dilanjutkan ke bagian kiri dengan cara menurunkan nilai kanan menjadi tengah min 1. Proses ini akan terus berulang sampai angka ditemukan atau sampai nilai kiri melebihi kanan. Jika setelah semua angka tidak ditemukan, maka program akan menampilkan pesan angka tidak ditemukan dan berakhir pada simbol selesai. Jadi secara singkat, flowchart ini menggambarkan bagaimana binary search bekerja dengan cara membagi dua bagian data secara terus-menerus sampai angka yang dicari berhasil ditemukan. Kemudian selanjutnya, saya akan menjelaskan kode program dari algoritma binary search atau pencarian biner. Program ini digunakan untuk mencari satu nilai di dalam daftar data yang sudah terurut. Pertama, kita mendeklarasikan data berupa daftar angka yang sudah berurutan dari kecil ke besar, yaitu 1, 3, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 17, dan 19. Di sini data yang akan kita cari adalah 5. Kiri diset ke 0 sebagai batas awal. Kanan diset ke len dalam kurung data min 1, yaitu indeks terakhir dari data. Dan ditemukan diset ke false karena pada awalnya angka belum ditemukan. Lalu program masuk ke dalam perulangan while dengan kondisi kiri kurang dari sama dengan kanan dan not ditemukan. Artinya perulangan akan terus berjalan selama batas kiri belum melewati batas kanan dan angka yang dicari belum ditemukan. Di dalam perulangan, program menghitung nilai tengah dengan rumus kiri plus kanan per 2. Rumus ini digunakan untuk mencari indeks tengah dari data yang sedang diperiksa. Kemudian dilakukan pengecekan. Jika data dalam kurung siku tengah sama dengan cari, berarti angka yang dicari ditemukan. Maka program akan menampilkan pesan, angka 5 ditemukan di indeks titik-titik-titik, dan mengubah nilai ditemukan menjadi true, sehingga perulangan berhenti. Jika data dalam kurung siku tengah kurang dari cari, artinya angka yang dicari ada di sebelah kanan dari indeks tengah. Maka batas kiri dinaikkan menjadi tengah per 1. Sebaliknya, jika data tengah lebih dari cari, artinya angka yang dicari ada di sebelah kiri dari indeks tengah. Maka batas kanan diturunkan menjadi tengah min 1. Proses ini akan berulang terus setiap kali mempersempit jangkauan pencarian, sampai angka ditemukan atau batas pencarian habis. Setelah perulangan selesai, jika variabel ditemukan masih false, maka program akan menampilkan pesan angka tidak ditemukan. Jadi, secara keseluruhan, kode ini bekerja dengan cara membagi dua bagian data secara terus-menerus untuk mempercepat proses pencarian. Metode ini jauh lebih efisien dibandingkan pencarian biasa karena tidak perlu memeriksa semua data satu persatu. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan tentang manipulasi kapital kecil huruf-huruf dalam list atau array. Nah, untuk flowchartnya, di sini yang pertama itu ada nilai. Lalu selanjutnya ini untuk inisialisasi. Di sini ada berisi huruf besar maupun kecil, terus disimpan dalam variabel unik. Lalu selanjutnya ini list kosong untuk menampung hasil konversi. Lalu ini untuk menghitung indeks.
Nah, langkah selanjutnya ini ada decision. Decision di sini untuk menanyakan apakah nilai I masih lebih kecil dari panjang list. Jika iya, maka akan lanjut ke langkah berikutnya, yakni program akan mengambil elemen ke I dari list univ. Lalu kode huruf ini dia itu untuk mendapatkan kode ASCII dari huruf tersebut. Lalu selanjutnya ini untuk mengecek apakah dia huruf kapital atau bukan. Nah, jika iya, maka huruf besar akan diubah menjadi huruf kecil. Nah, fungsi menambahkan plus 32 ini itu untuk mengubah huruf besar menjadi huruf kecil. Nah, jika tidak, maka akan mengecek apakah huruf tersebut huruf kecil atau bukan. Nah, jika iya, maka di sini ada akan mengurangi 32 dari kode ASCII untuk mengubah huruf kecil menjadi huruf besar. Nah, jika tidak, berarti huruf yang akan bukan alfabet dan dimasukkan ke hasil tanpa diubah. Nah, selanjutnya setelah huruf selesai diproses, ini akan dinaikkan satu langkah untuk memproses ke huruf berikutnya. Ini kembali ke atas ini lagi. Nah, jika di decision yang ini tadi itu akan menanyakan apakah nilai I-nya masih lebih kecil dari panjang list. Nah, jika perulangannya itu jika sudah selesai maka akan melanjutkannya ke tidak ini, artinya semua huruf sudah diproses dan lanjut ke langkah berikutnya yakni mencetak hasilnya. Ini. Berikutnya ini untuk kode program. Yang pertama, ini ada unit. Nah, di sini tulis yang berisi huruf acak ya. Itu ada huruf besar, juga ada huruf kecil. Nah, selanjutnya ini ada hasil. Ini untuk menyimpan hasil konversi huruf. Selanjutnya ini I sama dengan 0 ini sebagai variabel penghitung indeks untuk mengakses elemen dalam list. Selanjutnya ada while I dan unif. Ini tuh perulangan while untuk menjalankan blok kode selama nilai I masih lebih kecil dari panjang list unif. Setiap huruf di dalam list unif ini tadi itu akan diproses satu persatu. Nah, selanjutnya ini ada baris ke-9. Oh, yang ini dulu yang huruf sama kode. Ini huruf ini dia tuh mengambil elemen list berdasarkan indeks I. Sedangkan kode ini dia tuh mengubah karakter menjadi nilai ASCII. Untuk baris selanjutnya, kondisi ini tuh mengecek apakah huruf termasuk dalam rentang huruf kapital atau bukan. Nah, jika iya, maka huruf diubah menjadi huruf kecil dan menambahkan 32 pada nilai ASCII-nya. Terus fungsi char di sini digunakan untuk mengubah kembali nilai ASCII menjadi sebuah karakter. Lalu hasilnya akan disimpan ke dalam list hasil. Lalu untuk baris ke-13 sampai 15 ini, dia ini mengecek apakah dia termasuk ke dalam huruf kecil atau bukan. Nah, jika termasuk, maka dia akan diubah menjadi huruf besar dengan mengurangi 32 dari nilai ASCII-nya. Lalu hasilnya juga akan ditambahkan ke list hasil. Lalu fungsi I sama dengan I plus 1 ini setelah satu huruf selesai diproses, maka indeks I dinaikkan 1 agar program bisa memproses huruf berikutnya. Lalu kita akan print hasilnya. Setelah di run, maka ini yang awalnya huruf U-nya ini kecil, maka akan menjadi U yang kapital. Begitu juga dengan N dan E yang awalnya dia kapital, berubah menjadi huruf kecil, dan huruf D yang awalnya kecil berubah menjadi huruf kapital. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan flowchart proses pembalikan urutan huruf dalam list unif, yang dimana di dalam list ini itu terdapat huruf U kecil, N besar, E besar, dan J kecil dengan menggunakan perulangan while. Proses dimulai dari inisialisasi list dan variabel I sama dengan 0. Lalu masuk ke keputusan apakah I kurang len dalam kurung unif per 2. Jika benar, program menukar elemen ke I dengan elemen di posisi kebalikannya menggunakan variabel, sementara temp kemudian menaikkan nilai I dan mengulangi proses. Jika kondisi salah, perulangan berhenti dan program berakhir. Flowchart ini menggambarkan secara logis pembalikan list secara bertahap hingga urutannya terbalik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kode program dari flowchart yang saya buat. Nah, yang pertama ini baris ini membuat sebuah list bernama unif yang berisi 4 elemen huruf yaitu U kecil, N besar, E besar, dan J kecil. Dan variabel I digunakan sebagai indeks penghitung atau counter untuk perulangan while. Nilainya dimulai dari 0 yang artinya perulangan akan dimulai dari elemen pertama dalam list. Baris ini berfungsi untuk menampilkan isi list sebelum dibalik, agar kita tahu kondisi awalnya. Ini adalah kondisi perulangan while. Artinya, selama I masih kecil dari setengah panjang list dalam kurung len dalam kurung unif per 2, maka perulangan akan terus berjalan. Nah, di sini kita menyimpan sementara nilai elemen ke I, misalnya elemen pertama ke variabel temp. Di baris ini, kita menukar elemen ke I dengan elemen dari belakang. Len dalam kurung unif min 1, min I adalah indeks dari elemen yang ada di posisi belakang. Baris ini mengisi posisi belakang dengan nilai temp atau nilai yang tadi disimpan dari depan. Dengan begitu, pertukaran elemen sudah selesai. Setelah satu kali pertukaran selesai, nilai I dinaikkan 1 agar perulangan berlanjut ke indeks berikutnya.
Setelah perulangan selesai, baris ini mencetak hasil akhir yang sudah dibalik. Dan ini untuk hasil dari program yang saya buat. Baik, untuk yang keempat ini adalah pengecekan apakah list array yang dibalik ini sama dengan list array yang asli. Nah, ini untuk flowchartnya. Nah, yang pertama ini kita mulai, langsungnya ada proses. Di sini ada inisialisasi. Nah, ada list atau array yang berisi huruf kata yang akan dicek. Lalu, ini element R1 min 1 ini, karena indeks array dimulai dari 0, maka nilai itu diatur menjadi posisi terakhir array. Lalu, selanjutnya ada decision. Decision ini mengecek kondisi pertama. Selama nilai I lebih besar atau sama dengan 0. Nah, jika iya, maka proses akan melanjutkannya untuk membalikkan huruf tersebut. Lalu, setelah dibalik itu nanti variabel I itu dikurangi dengan 1 agar pindah ke huruf selanjutnya, lalu akan terjadi looping. Nah, jika proses balik huruf ini sudah selesai, maka akan lanjut ke pengecekan palindrom. Di sini itu proses digunakan untuk menandai apakah semua huruf sama, untuk mulai pengecekan dari awal array. Lalu selanjutnya ada decision. Decision di sini untuk perbandingan huruf. Ketika huruf pada posisi array asli dibandingkan dengan huruf posisi yang sama pada array yang sudah dibalik. Jika tidak sama, maka ini nanti akan false, dan jika sama akan lanjut ke huruf berikutnya dan akan terjadi looping. Nah, jika barisan array atau list yang dicek ini sudah selesai, maka akan mencetak hasil sudah dibalik. Setelah itu ada pengecekan nilai. Jika dia sama, dia true, maka akan mencetak ini palindrom. Nah, sedangkan jika dia sama-sama dengan false, akan mencetak bukan palindrom. Lalu flowchart akan selesai. Baik, di sini untuk kode programnya, yang pertama ini, di baris 1 sampai 4 ini itu dia ada R1 ini merupakan list dari huruf-huruf dari kata yang ingin diperiksa. Nilai awal I diatur menjadi nilai terakhir dari list agar proses pembalikan dimulai dari huruf terakhir. Nah, di balik ini merupakan list kosong yang akan digunakan untuk menyimpan hasil pembalikan huruf. Lalu selanjutnya untuk baris ke-6 sampai ke-8 ini adalah perulangan bahwa digunakan untuk membaca elemen R1 dari belakang ke depan. Lalu huruf dari indeks I ditambahkan ke list dibalik dengan append. Nilai I ini dikurangi 1 setiap kali agar berpindah ke huruf sebelumnya. Setelah huruf selesai, dibalik berisi urutan huruf yang terbalik dari R1. Lalu untuk garis ke-10 dan ke-11, ini variabel sama ini berfungsi sebagai penanda untuk menentukan apakah semua huruf di kedua list sama. Nilai awal true dan hanya akan diubah menjadi false jika ditemukan perbedaan huruf. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan kesamaan huruf. Ini perulangan digunakan untuk membandingkan huruf dari R1 dan dibalik satu persatu. Jika ada perbedaan antara R1 dengan yang dibalik ini tadi, maka variabel sama itu diubah menjadi false. Nilai I terus bertambah sampai seluruh elemennya itu diperiksa. Lalu selanjutnya ini ada print hasil setelah dibalik untuk menampilkan hasil dari proses pembalikan huruf agar pengguna dapat melihat bentuk terbaliknya. Lalu selanjutnya ini ada if. Jika sama tetap bernilai true, maka itu akan kita sebut sebagai palindrom. Sedangkan jika sama berubah menjadi false, itu dia termasuk dalam bukan palindrom. Lalu untuk hasil runnya sendiri, jika ini di run, yang awalnya kasur, di sini jika di run akan berubah dibalik ini menjadi rusak, dan ini termasuk ke dalam bukan palindrom.